Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode riset. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajriah Kurnia Laili dan kelompok anggota saya. Perkenalkan, nama saya Liu Sujayanti dari kelas akuntansi 5B, kelompok 2 akuntansi perilaku. Saya Suci Nuridayati dari akuntansi 5B. Perkenalkan, nama saya Ayu Syafa Arina dari kelompok 2 akuntansi 5B. Saya Ayu Dia Putri dari akuntansi 5B. Pengertian riset. Riset adalah pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Riset dalam akuntansi keperilakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan aspek kepribadian melalui penyelidikan hati-hati dengan kesempurnaan terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Replikasi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Riset penting biasanya selalu direplikasi sebelum menemukan temuan-temuan yang diterima oleh masyarakat ilmiah. Oleh karena itu, terdapat beberapa alasan logis kenapa kita harus melakukan replikasi. Yang pertama, menguji temuan umum riset. Yang kedua, menguji validitas riset dengan populasi yang berbeda. Yang ketiga, menguji kecenderungan perubahan waktu. Yang keempat, menguji temuan-temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Tujuan riset. Tujuan riset adalah untuk memecahkan masalah, meningkatkan ilmu, melakukan penafsiran yang lebih baik, dan menemukan fakta yang baru. Validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal tidak representatif atau keandalan. Validitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, validitas isi, yang kedua validitas prediktif, yang ketiga validitas konkuren, dan yang keempat validitas konstruk. 2. Keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal yang akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Metode pengumpulan data. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama yaitu para peneliti tidak memahami pekerjaan orang-orang tersebut dan penyebab mereka melibatkan perilaku. Yang kedua, ukuran sampel yang kecil sangat beresiko untuk melakukan generalisasi hasil terhadap populasi. Survei. Kelebihan relatif murah, menjangkau lokasi terpencil, banyak pertanyaan diterapkan mengenai suatu topik. Kelemahan, sulit bagi responden mengingat informasi, mengatakan kebenaran tentang pertanyaan. Yang kedua, peneliti harus memastikan bahwa sejumlah besar sampel memberikan respon. Observasi. Kelebihan. 1. Data yang dihasilkan lebih akurat. Yang kedua, dapat menghasilkan data yang lebih terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Kekurangan. 1. Pengamat mungkin memberikan catatan tambahannya bersifat subjektif. Metode pengumpulan data yang ketiga yaitu memilih responden. Kelebihannya 1. Sampel hanya membutuhkan sedikit waktu dan dana untuk mengumpulkan. Yang kedua, sampel dan data memperkecil resiko terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat dengan meminimalkan jumlah orang. Kekurangannya yaitu kesalahan pengambilan sampel atau sampel error diakibatkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil. Instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut.
yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan respon, validitas, dan keandalan data. Menjamin kerjasama responden. Beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi yaitu 1. Sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat untuk menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat suatu janji wawancara. Yang kedua, pada hari wawancara, para peneliti seharusnya datang tepat waktu dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama responden. Menjamin validitas dan keandalan jawaban. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan, dan kadangkala hanya satu alasan analisis yang dapat digunakan. Sebagai tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh penelitian, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Belum ada bentuk baku dari suatu laporan riset. Bentuk atau format laporan riset sangatlah dipengaruhi oleh keinginan si peneliti, hal-hal yang perlu dilaporkan, serta permintaan dari para sponsor riset. Terima kasih, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.